program MBG akan merusak harga pasar, buat apa diadakan atuh Pak? Saya betul-betul ingin ketemu dengan Prabowo Pak asli. Saya juga sebagai ibu rumah tangga sekaligus warung kecil ya Pak, sangat keberatan dengan semua ini Pak. Kenapa urusannya untuk rakyat kecil selalu mahal dan mahal Pak? Katanya pasti tanya pedagang ini karena sayuran dipakai untuk Tadi disebut dengan adanya program ini bisa membantu menghemat uang jajan. Gizi gratis atau MBG yang diluncurkan telah memberikan dampak positif yang luas. Contoh soal MBG, soal koperasi, semua orang berkomentar hal yang sama-sama sangat teknis. Tidak ada satu menteri yang bisa membela presiden dengan ide buat koperasi dan makan siang gratis itu diperintahkan secara normatif oleh konstitusi. Kan konstitusi kita bilang bahwa tugas presiden cuma dua, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Cuma itu. MBG mesti dibidik di dalam dua prinsip itu, koperasi juga begitu. Tapi nggak ada yang bela. Jadi akibatnya presiden bingung sendiri kan. Halo semuanya, balik lagi nih sama kita kelompok 3. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin salah satu isu yang sempat ramai dibahas di media sosial, yaitu program makan bergizi gratis atau yang biasa kita kenal tuh MBG. Nah, mungkin kalian tuh udah sering lihat berita, postingan, atau bahkan debat soal program ini di timeline kalian. Ada juga yang mendukung karena bisa dianggap membantu pemenuhan gizi anak-anak di Indonesia. Tapi ada juga nih yang mempertanyakan efektivitasnya, anggarannya, sampai kesiapan pelaksanaan program tersebut kayak gitu. Nah, karena itu kelompok kami mencoba melihat gimana sih sebenarnya opini publik yang muncul di media sosial terkait MBG ini. Kita ngumpulin berbagai komentar netizen dari platform TikTok dan X. Terus juga kita mengelompokkannya apakah opininya ini nih dia masuknya pro atau kontra seperti itu. Menariknya kami itu menemukan kalau respon netizen di tiap platform itu ternyata nggak selalu sama ya. Jadi dia tuh ada perbedaan dalam menyampaikan pendapat. Bahkan alasan dibalik pendapat tersebut juga berbeda. Nah, daripada penasaran, langsung aja nih kita bahas hasil temuan dari tim kita. Aku mau lempar pertanyaan dulu ke tim pro di sebelah kanan aku. Nah, dari komentar-komentar yang udah dikumpulin kalian nih, boleh di-spill gak analisis dari masing-masing dari kalian? Boleh, silakan tim pro. Mungkin dari aku dulu kali ya, dari tim pro. Aku tadi nemuin beberapa dari platform TikTok. Komennya itu kayak gini, dan 4 komen lainnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan kayak gini. Nah, yang pertama yang aku highlight banget dari komentar ini ya, yang ngomong mungkin gak pernah ngerasain pas istirahat kedua lapar, tapi cuman bisa di kelas karena uang saku udah habis buat makan pas istirahat ke-1. Itu mungkin yang bisa aku sampein dari platform TikTok. Ya, dari aku platform X, aku dapat 5 komentar pro di platform X ini. Ada ini, dan ini yang akan aku ke kalian nih. Ini ada dari Dokter Andi Khomeini Takdir. Nah, akun ini juga udah verified. Di akun ini tuh dia bilang kalau misalnya makan bergizi gratis itu program yang baik. Terus anak-anak mengekspresikan rasanya juga oke-oke aja. Terus para ibu, guru, dokter, pakar gizi, dan kuliner juga ikut beri saran juga bagus. Nah, karena MBG ini program publik yang memang butuh perbaikan dalam perjalanannya. Jadi katanya nggak usah ada yang marah-marah, disuruh santai aja. Oke. Kalau dari sisi pro nih, banyak yang ngelihat program ini tuh dari sisi manfaatnya ya. Iya, benar. Oke. Tapi di sisi lain ada juga nih beberapa netizen yang ternyata tuh kurang setuju. Nah, aku mau dapat dengar nih pendapat dari tim kontra yang di sebelah kiri aku. Boleh banget nih di-spill dari hasil analisis kalian. Dari yang aku temuin dari platform TikTok, yaitu konten dari Cosmic Chaos, yaitu yang berisi Being Indonesian is Weird, ngeritik program makanan bergizi gratis karena gak sesuai standar gizi dan ada yang keracunan tapi malah disuruh bersyukur. Like what do you mean? Opikah kita? Dan ada komentar dari postingan tersebut dari akun Hana Arali, yaitu dulu pas gembar-gembor MBG aku kira bakal sewau makan siang anak sekolah Cina, Jepang, Korea, apalagi Korea kan emang berhasil naikin tinggi badan rata-rata warganya kan. Taunya anggaran gak ada, pelaksanaan kurang perencanaan, katanya pakai ahli gizi tapi makanannya kurang bergizi, parahnya ada keracunan malah nyawa buzzer. Dan ada beberapa komen lagi yang aku temuin dari platform TikTok, yaitu ada ini. Boleh selanjutnya?
Lalu di sini ada pernyataan Pak Prabowo dari Platform X yang menyatakan bahwa tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita-kita ini makannya lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Lalu ditanggapi oleh salah satu komen yang bilang, dia tahu nggak sih kenapa ada keluarga yang hanya mampu ngasih makan anaknya lauk garam? Tahu nggak? Ya karena sesusah itu nyari pekerjaan yang bisa ngasih makan layak satu keluarga. Please don't come at me and blaming me for poor having a kids. Itu ada 4 komennya, yaitu ini, dan ini. Oke, selanjutnya aku mau nanya-nanya nih perihal detail analisisnya. Kalau misalkan menurut kalian opini yang muncul ini tuh lebih banyak dipengaruhi karena apa sih? Atau karena memang programnya kah? Atau memang karena influencernya? Atau karena emang isunya tuh lagi viral aja gitu? Mungkin boleh dari tim pro dulu. Dari aku dulu kali ya. Menurut aku pertama itu karena isu yang beredar. Terus kedua karena program dari pemerintah ini memunculkan banyak isu di kalangan publik. Terus yang ketiga karena tadi akun yang aku sebutin komentarnya itu adalah akun verified, yang berarti dia kan menginfluence ya. Influencer lah ya bisa dibilang. Jadi itu banyak menuai sih. Silakan Fanya. Nah, kalau dari aku jelas ya itu ada 2 juga. Kalau dari platform TikTok sendiri itu ada yang pertama narasi penerima manfaat. Yang ini tuh yang paling kuat nih karena orang tuh nggak lagi melihat programnya pemerintah tapi melihatnya anak lapar terus bisa makan kayak gitu kan. Terus yang kedua itu ada di viralitas algoritmanya. Jadi orang-orang yang pro sama MBG ini di platform TikTok itu mereka tuh mendapatkan 40.000 sampai 80.000 likes. Jadi efeknya itu berarti kayak wah berarti semua orang setuju nih sama pendapat ini kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, mungkin boleh dari tim kontra, silakan. Oke, kalau menurut saya dari apa yang aku temuin dari platform TikTok dan dari komen tersebut mungkin dipengaruhi karena program yang dirasa oleh masyarakat kurang efektif. Kemudian juga karena didorong dari faktor emosi, apa yang dirasa dari orang yang mengeluarkan opini tersebut ngerasa itu relate sama apa yang dia rasain dan dia lihat. Jadi mungkin bisa dilihat dari faktor emosi dan programnya. Oke. Dari aku sendiri, platform X ya aku setuju sama Kanasha karena opini publiknya ini rata-rata muncul dari isunya sendiri yaitu program MBG. Terus nih selama kalian ngelihat komentar-komentar itu tadi, ada nggak sih indikasi bias informasi atau informasi yang cuma dilihat dari satu sisi aja? Mungkin boleh dari tim kontra dulu deh. Oke, kalau dari aku sendiri, dari komen yang aku temuin dari platform TikTok tersebut, di situ mengatakan parahnya ada keracunan malah nyewa buzzer. Dan dari komen tersebut aku menilai kalau itu termasuk bias informasi. Karena menurut aku penyewa buzzer tersebut itu belum fakta, belum valid. Jadi menurut aku itu masih bias sih, masih bisa dikatakan itu info nggak valid. Oke. Mungkin boleh dari Fayaza. Kalau dari aku yang di platform X ini rata-rata juga bias informasi sih, dikarenakan kecenderungan mengaitkan semua masalah ekonominya dengan MBG, seperti harga naik karena MBG, pajak naik karena MBG, padahal kenaikan harga dan kebijakan fiskal dipengaruhi oleh banyak variabel. Bisa jadi karena inflasi global, harga pangan, nilai tukar, dan kebijakan fiskal lainnya. Oke, itu dari tim kontra. Mungkin sekarang kita bisa ke tim pro, silahkan. Mungkin dari aku dulu kali ya. Boleh. Kalau dari aku, dari platform TikTok yang udah aku temuin, jelas ada bias. Yang pertama itu, manusia tuh jadi cenderung menilai sesuatu dari contoh yang paling mudah buat diingat. Nah, makanya orang-orang tuh menganggap manfaat itu terjadi di mana-mana. Meskipun secara statistik tuh belum tentu mewakili seluruh populasi penerima. Terus yang kedua juga emotional framing ya dimana ini tuh menggeser nih diskusi dari data ke empati, kayak gitu. Aku dari sisi platform X, itu dia ada bias informasi sama dilihat dari satu sisi aja. Oke. Kalau misalnya dilihat dari satu sisi aja itu kayak dia tuh cuma ngeliat manfaatnya aja, bukan keseluruhan MBG. Kayak misalnya tadi dia bisa nabung, terus ada lapangan pekerjaan, terus ada kasus stunting itu jadi teratasi. Dari bias informasinya itu lebih ke opini masing-masing. Jadi Pendapat pribadi gitu ya. pendapat pribadi bener. Jadi belum verified yang tadi aku bilang sebelumnya.
nggak ada bukti yang sah gitu Iya, ya. nggak ada bukti Berarti yang agak sah. mirip ya tuh ya dari X sama TikTok ya nggak sih? Iya, sebenarnya Hampir agak- mirip. hampir, Betul, sebenarnya betul, hampir. Dan yang menariknya lagi, kenapa sih ya respon netizen di Instagram dan di X itu tuh bisa berbeda? Kalau menurut yang aku simpulin nih dari hasil analisis kalian tadi, ternyata algoritma media sosial itu tuh cukup berpengaruh teman-teman terhadap opini publik soal program MBG tadi. Kayak di TikTok nih, banyak orang yang lebih fokus ke video yang viral dan cara kreator yang menyampaikan informasi. Sedangkan jadi yang kalau misalkan di TikTok itu komentarnya cenderung lebih spontan, sementara di X pengguna tuh lebih sering buat berdiskusi, terus buat untuk kayak berdebat gitu ya. Jadi opini yang ada, opini yang muncul itu terlihat lebih kritis dan mendalam kayak gitu. Jadi bisa dibilang platform yang berbeda tuh juga bisa menghasilkan pola opini publik yang berbeda meski sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Nah itu aku setuju banget sih Ri. Iya. Karena secara logika sebenarnya itu dua hal yang nggak selalu sama ya kan. Betul. Dimana tuh makanya kalau dianalisis secara kritis, opini publik tuh yang terbentuk di kolom komentar mungkin lebih banyak mendorong oleh framing penerima manfaat Benar-benar. yang emosional gitu kan. Lalu diperkuat oleh viralitas algoritmanya juga beda-beda platform kan. Terus dibanding karena orang sudah membaca evaluasi kebijakan MBG secara menyeluruhnya. Bener banget. Oke, dari diskusi kita hari ini bisa dilihat nih kalau opini publik itu terhadap program makan bergizi gratis atau MBG ternyata cukup beragam teman-teman. Karena di satu sisi ada yang mendukung karena melihat manfaatnya sebagai pemenuhan gizi anak-anak di Indonesia, dan juga ada yang mengkritisi berbagai aspek seperti anggaran maupun pelaksanaan programnya. Oke, segitu dulu kalau diskusi kita untuk kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi hasil analisis dan pendapatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap bijak dalam menggunakan sosial media karena satu isu bisa mempunyai banyak sudut pandang. Jadi jangan lupa untuk cek fakta sebelum ikut berkomentar.